Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Belasan rumah di kawasan padat di Samarinda terbakar. Warga Sidodadi, Samarinda Ulu digegerkan dengan penemuan bayi di teras langgar. Sineas muda Balikpapan kini menggandrungi perfilman. Dari rekaman menggunakan kamera udara atau drone, api yang membakar permukiman padat di Samarinda ini cepat membesar dan meluas. Lokasi kejadiannya di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Mawar dan Cempaka, Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Sabtu siang. Untuk memadamkan kobaran, petugas dan relawan pemadam dikerahkan. Warga menyatakan awalnya melihat api dari atap rumah bangsalan yang ditinggal penghuninya bekerja. Tak lama setelahnya warga mendengar suara ledakan keras dengan disusul kobaran yang semakin membesar. Situasi tidak terduga itu menyebabkan warga panik dan masing-masing berupaya menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Warga bakaran lah. Saya lihatin, wah ini lokasi saya ini mah ya. Jadi saya lari ini wah ternyata rumah ketiga dari yang kebakar ini. Pada saat PRT sudah ke sini ada suara ledakan atau apa PRT? Ada ledakan. Tapi api sudah besar belum? Sudah besar. Sudah besar ya? Ya. Ada warga yang berlarian PRT? Ya. Berlarian ya? Berarti ada penghuninya PRT pada saat dibakar ya? Ada ya? Asalnya dari mana PRT? Kalau api yang besar? Api yang besar itu ada yang ketiga dari kebakaran ini. Rumah tunggal atau apa? Rumah bangsalan. Rumah bangsalan. Waktu kejadian ada orangnya nggak? Ya. Waktu kejadian ada kebakaran ada orangnya nggak? Ya ada bang bekerja. Petugas pemadam dengan dibantu relawan berhasil memadamkan kobaran dalam waktu 1 jam. Disebutkan bahwa upaya pemadaman kali ini tidak berjalan mudah karena akses masuknya sempit. Berapa rumah sementara yang terdata, Pak? Informasi dari RT sekitar 16 bangunan 16 bangunan ya? yang terdampak 2. Dugaan sementara seperti apa, Pak? Dugaan sementara belum kita bisa pastikan. Nanti ada tim khusus mungkin yang bisa mendeteksi asal api itu dari mana. Lokasi pertama yang terbakar itu ada orangnya atau gimana, Pak? Lokasi pertama di TKP di Gang Mawar belum ada orang. Apakah ada korban jiwa? Tidak ada. Sementara tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 16 bangunan terdiri dari 4 rumah bangsal 8 pintu dan 12 bangunan rumah tunggal ludes dilalap api. Sejauh ini penyebab pasti timbulnya kobaran masih diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kebakaran ini terjadi pada sebuah ruko 2 pintu berlantai 2 di Jalan Pelita, Sungai Pinang Dalam, Samarinda pada Sabtu siang. Relawan dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saat pemadaman berlangsung, seorang relawan harus diberikan pertolongan medis karena mengalami sesak nafas. Petugas menyatakan peristiwa ini merupakan titik kedua setelah musibah serupa terjadi di Jalan Lambung Mangkurat. Terkait musibah tersebut bermula saat terjadi pemadaman listrik akibat kebakaran di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, pihak damkar belum berani memastikan. Informasi pas di pinggir jalan, ini satu bangunan tapi terbelah 2, satu sisinya itu toko bangunan dan di satu sisinya lagi rumah makan. Ya.
Pak Heri, pada saat di TKP pertama kan listrik padam ya? Iya. Apakah ini ada kaitannya, Pak? Kita belum tahu lagi ya. Yang jelas pada saat kita pemadaman di TKP pertama yang kira-kira berangsur kurang lebih hampir setengah jam lebih lah. Setengah jam lebih tiba-tiba informasi dari pas di muka Gang Mawar itu di atas loteng ada informasi ada api kedua katanya, Pak. Jadi kita ke lokasi ya ternyata benar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun begitu, dampak dari kebakaran tersebut menyebabkan pemilik ruko merugi hingga ratusan juta rupiah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Delapan pria yang digiring polisi ini merupakan pelaku pengeroyokan di Jalan Sumber Baru, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kamis malam lalu. 8 pria itu kini telah ditetapkan menjadi tersangka karena akibat pengeroyokan tersebut, Ramlan, pelaku penikaman yang akhirnya tewas di amuk massa. Kapolresta Samarinda menyatakan penetapan tersangka ini setelah polisi menerima aduan dari pihak keluarga pelaku sekaligus korban. Dari olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan yang dilakukan, polisi menetapkan 8 orang ini menjadi tersangka. Bahkan, kini para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Yang terakhir adalah adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian akhirnya menjadi korban, yang mana kemudian kita dapatkan laporan secara resmi dari keluarga. Kita terima pada tanggal 20 Oktober, dan setelah itu penyidik melakukan langkah-langkah penyelidikan. Para tersangka itu saudara ST, ID, saudara AB, IS, saudara AM, saudara AR, saudara SR, dan saudara RA. Peristiwa pengeroyokan itu bermula setelah Ramlan menikam salah satu warga dengan menggunakan tombak. Ramlan yang berupaya melarikan diri dengan menyebur ke sungai itu akhirnya diburu oleh sejumlah warga. Ramlan akhirnya meregang nyawa akibat dikeroyok sejumlah warga. Iswanto melaporkan dari Samarinda.